Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teknik atau salah satu cara memang untuk memperbaiki mental kita atau memperbaiki mental klien kita ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang kebutuhan untuk meningkatkan motivasi kita, semangat kita, dan lain-lain ya tentunya. Nah, teknik yang akan saya sekarang sharekan ya atau yang akan saya bagikan di sini yaitu terkait dengan teknik biblioterapi gitu. Nah, apa sih teknik biblioterapi ini? Oke, kita akan bahas nanti lebih lanjut. Teman-teman semua ya, mungkin ada dari teman-teman yang sudah mengetahui apa itu biblioterapi. Ada juga yang masih belum paham sebetulnya biblioterapi itu apa. Nah, biblioterapi ini terdiri dari dua kata ya, biblio dan terapi. Atau sebetulnya dalam bahasa ini merupakan saduran dalam bahasa Yunani sebetulnya ya, biblon dan terapia. Jadi biblon itu adalah biblion ya. Biblion itu adalah literatur, kemudian juga buku, bahan bacaan, ya atau yang sejenisnya seperti itu. Kemudian juga kalau terapia itu adalah terapi. Ya, jadi biblioterapi adalah kita berusaha menggunakan bahan bacaan seperti misalnya buku atau literatur yang lain yang positif yang juga nantinya bisa digunakan untuk metode penyembuhan ya secara mental, secara psikis, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk klien. Nah, sekarang gini ya, pertanyaannya, seberapa efektifkah ya biblioterapi ini nanti digunakan untuk bisa meningkatkan motivasi kita ya, menyembuhkan diri kita secara mental dan lain-lain, banyak yang kaitannya dengan mental dan pikiran kita atau juga mungkin untuk klien. Nah, sebetulnya yang saya alami ya, teman-teman semua, teknik biblioterapi ini yang juga saya terapkan terhadap diri sendiri, ya di mana saya juga ini banyak juga bahan bacaan buku yang saya sekarang ini baca ya. Ya, intinya untuk keperluan meningkatkan wawasan diri saya sendiri dan juga untuk meningkatkan motivasi saya sebetulnya ya. Nah, kalau menurut saya sendiri dan yang sudah saya gunakan kepada klien-klien saya bilang hampir efektif ya dalam penanganan beberapa kasus klien ya. Nah, terutama dengan klien yang ingin meningkatkan motivasi atau bahkan sebetulnya kasus-kasus mental lain yang bisa kita gunakan ya dengan teknik biblioterapi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menerapkan teknik biblioterapi ya baik untuk diri kita sendiri ataupun misalnya untuk klien kita. Ya, teman-teman ya. Saya akan kasih tahu ya, saya akan kasih tahu tahapannya ya atau caranya. Ya mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman semua untuk meningkatkan motivasi ya minimal untuk diri kita sendiri sebetulnya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini yaitu dengan cara sekarang kita identifikasi ya kondisi kita secara mental sekarang ini bagaimana ya, kita keluhannya apa, apakah motivasi kita yang sedang turun ataukah kita yang sedang tidak percaya diri ataukah kita yang sedang cemas atau bahkan kita yang sedang galau saat ini karena kondisinya sekarang mau tidak mau kita harus kerja di rumah misalnya dan lain sebagainya. Jadi nanti sesuaikan identifikasi dulu sebetulnya kebutuhan kita ini apa, karena dengan teknik biblioterapi nanti teman-teman, jadi sebetulnya yang nanti yang kena itu bukan hanya dari aspek psikis saja ya, karena yang namanya buku itu wawasannya luas ya. Karena dengan berbicara kita belajar dari buku sebetulnya kita mendapatkan manfaat atau wawasan-wawasan lain ya selain aspek psikis juga. Jadi sekali lagi identifikasi dulu masalahnya. Apa sih yang terjadi pada kita? Identifikasi dulu. Kemudian yang keduanya di sini, ya setelah kita mengidentifikasi masalah kita, nanti kita cari bahan bacaan buku yang sesuai dengan permasalahan kita. Jelas sekali banyak buku di sana ya yang bisa kita beli secara online atau rekan-rekan nanti boleh konsultasi dengan saya juga ya untuk penanganan kasus-kasus yang kaitannya nanti dengan buku apa sih yang bisa saya rekomendasikan ya. Karena saya juga rekomendasikan ke klien-klien saya dan alhamdulillah efektif teman-teman ya. Jadi nanti cari bahan bacaan ya, buku misalnya yang memang sesuai dengan karakteristik nanti dari kondisi teman-teman ya. Jadi teman-teman bukan berarti teman-teman sekarang punya masalah ya, yang tidak punya masalah sendiri pun yang ingin meningkatkan keahlian dia, yang ingin meningkatkan
potensi dia atau kualitas dia bisa dengan cara membaca buku juga ya. Yang pertama tadi identifikasi, yang kedua cari bahan bacaan buku yang sesuai nanti dengan hasil dari identifikasi teman-teman semua. Kemudian juga nanti teman-teman setelah rekan-rekan atau teman-teman semua menemukan nanti bahan bacaan yang sesuai ya dengan teman-teman, kemudian nanti harus ada proses katarsis. Katarsis di sini adalah keterlibatan rekan-rekan nanti dengan bahan bacaan buku. Keterlibatan di sini adalah penjadwalan. Misalnya teman-teman sekarang harus menyelesaikan buku, misalnya buku seperti ini yang harus rekan-rekan misalnya baca dalam satu hari, dalam harus habis misalnya selama 3 hari atau dalam 1 minggu misalnya, rekan-rekan buat jadwal ya per harinya. Misalnya saya akan membaca buku pada sore hari atau malam hari sebelum tidur misalnya, atau pada pagi hari, terserah rekan-rekan, nanti kita sesuaikan jadwal supaya ada disiplin di situ dan rekan-rekan nanti ada pemahaman dan keterlibatan secara mendalam terhadap isi buku tersebut ya. Jadi harus betul-betul sesuai dengan kondisi rekan-rekan bukunya ya. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu rekan-rekan nanti setelah ada keterlibatan ya teman-teman juga nanti harus mau sharing, melakukan evaluasi ya terhadap diri sendiri, atau kalau rekan-rekan nanti dipandu oleh orang lain, misalnya dipandu, saya memandu klien saya nanti ada evaluasi dengan saya bagaimana kesesuaian antara bahan bacaan ya teman-teman misalnya dengan sekarang kondisi yang teman-teman sedang sedang ada pada teman-teman semua sekarang. Jadi memang di situ ada ada evaluasi. Evaluasi ini ada penyesuaian supaya nanti antara kondisi teman-teman dengan bahan bacaan teman-teman ini nanti istilahnya bisa sinergi satu sama lain. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman tadi yang pertama identifikasi masalah dulu, yang kedua kemudian rekan-rekan mencari bacaan atau pilih buku yang sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Kemudian teman-teman ada keterlibatan langsung di situ, kemudian juga ada tahapan evaluasi ya teman-teman. Selanjutnya juga harus punya wawasan yang mendalam terhadap buku tersebut. Supaya begini teman-teman, ya pikiran kita ketika fokus pada suatu masalah biasanya tertanam pada masalah tersebut, tertuju terus pada masalah tersebut. Nah, dengan adanya wawasan seperti ini, dengan adanya wawasan yang baru dan rekan-rekan nanti terlibat langsung ke dalamnya, ke dalam wawasan tersebut, teman-teman. Jadi nanti minimal teman-teman ada pengalihan atau distraksi. Ya, jadi fokus masalahnya dan nanti bukan hanya fokus pada masalah, tapi teman-teman nanti bisa fokus pada solusi yang memang ada di dalam buku tersebut. Jadi perlu memang wawasan yang mendalam. Ya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya teknik biblioterapi ini akan sangat mudah bagi teman-teman, bisa dilakukan di rumah ya teman-teman ya. Artinya teman-teman nanti tinggal menyesuaikan diri dengan bacaan, buku bacaan apa saja yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Tapi kuncinya di sini teman-teman harus konsisten untuk membaca bukunya, harus terjadwal, dan memang teman-teman juga harus mau terlibat langsung di dalam bacaannya. Jadi jangan baca buku, baca saja tanpa rekan-rekan menghayati pesan dan makna yang ada di dalam buku tersebut ya. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, manfaatnya tadi apa saja ya? Kita ulang lagi, flashback lagi tadi. Manfaatnya yang pertama yaitu untuk distraksi atau pengalihan teman-teman dari masalah teman-teman ya, atau dari masalah klien misalnya. Kemudian juga nanti kita akan mendapatkan modifikasi pemahaman. Kalau dulu kita pemahaman terhadap masalah kita atau pemahaman terhadap diri kita ini misalnya nilainya dari 1 sampai 10 itu ada di angka 4 misalnya. Nah, dengan adanya rekan-rekan nanti ilmu baru, pengetahuan baru ya, atau misalnya pengalihan baru dari buku yang rekan-rekan baca, itu rekan-rekan nanti akan mendapatkan pemahaman yang berbeda atau modifikasi yang berbeda terhadap pemahaman rekan-rekan atau teman-teman semua ya. Kemudian yang ketiga jelas teman-teman akan mendapatkan wawasan baru ya. Karena jelas ya, sebetulnya kalau kita membaca buku sama halnya nanti kita melakukan dialog juga dengan orang yang mengarang bukunya. Ya, sama halnya juga kita sedang bercengkrama atau berkomunikasi dengan orang yang mengarang bukunya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan wawasan baru ya. Nah, nanti akan ada penyesuaian. Artinya apa? Pikiran kita nanti akan menyesuaikan diri dengan masalah yang sedang kita hadapi sekarang, dengan isi atau makna yang ada di dalam buku. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin tidak akan panjang-panjang ya. Nanti next selanjutnya saya juga akan memberikan referensi-referensi buku-buku apa yang sesuai dengan kondisi tertentu teman-teman. Jadi bagi teman-teman nanti silakan simak terus video-videonya. Selanjutnya juga saya akan kasih teknik-teknik yang lain atau referensi-referensi buku-buku yang lain.
ya sesuai dengan permasalahan yang sekarang ini ya. Ini mudah sekali lagi, biblioterapi mudah untuk dilakukan oleh teman-teman semua karena bisa dilakukan di rumah dan bukunya pun nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi bukan teknik yang sulit ya, dan ini teknik yang mengasihkan kalau menurut saya karena saya punya cara pandang baru terhadap kehidupan saya, terhadap juga permasalahan saya. Oke teman-teman semua, mungkin sekian ya sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi ketika teman-teman merasa memang channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua, silahkan subscribe atau juga share kepada yang lain. Kemudian juga like ya. Mudah-mudahan nanti kita semua menjadi penebar berkah ya. Penebar berkah bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Oke, sekian dari saya, Roni Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.